Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami dari kelompok 9 akan mencoba menyajikan hasil diskusi kami mengenai analisis transisi fertilitas di Cina. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami terlebih dahulu, yaitu Fitriani Aditya Putri, Yuhestia Rosalin, dan saya sendiri, Mega Silviliana. Seperti yang kita tahu, Cina merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia. Hal ini sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan, di tahun 1750, populasi Cina sempat mencapai 28% dari total populasi di seluruh dunia. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya jumlah populasi Cina sejak lama yang akhirnya berdampak pada populasi Cina hingga saat ini. Dapat dilihat pula bahwa di antara berbagai negara dengan populasi besar lainnya, terdapat gap yang cukup signifikan antara populasi Cina dan India dibandingkan negara lain. Peningkatan jumlah populasi di 5 dekade terakhir pun terlihat sangat pesat untuk kedua negara ini. Akan tetapi, di saat populasi India diproyeksikan masih akan terus meningkat, populasi Cina diduga akan naik lambat. Bahkan di tahun 2026, India diproyeksikan akan merebut posisi Cina sebagai negara dengan populasi terbesar. Di tahun 2038, UN juga memproyeksikan bahwa Cina akan mengalami penurunan populasi dan ini akan berlangsung dengan cukup cepat. Ada apa gerangan? Jika kita lihat berdasarkan indikator fertilitasnya, salah satunya adalah total fertility rate, dapat dilihat di antara 5 negara dengan populasi terbesar di dunia tahun 2021, TFR Cina memiliki dinamika yang cukup drastis dan dinamis jika dibandingkan negara lainnya. Di tahun 1992, meskipun masih menjadi negara dengan populasi terbesar, TFR Cina merupakan yang paling rendah di antara kelima negara tersebut. Jika kita melihat lebih dalam, terlihat jelas bahwa TFR Cina mengalami fluktuatif antara tahun 1950 sampai dengan sekarang. Naik turunnya TFR ini juga berdampak pada persentase perubahan penduduk tahunan yang digambarkan pada gambar berikut. Sempat menurun di awal tahun 1950-an, kemudian di tahun 1960 TFR Cina mengalami kenaikan dan penurunan yang tajam di tahun 1970-an dan secara konsisten turun kembali hingga mencapai replacement level di awal tahun 1990 dan stagnan di angka 1,6 dari 1998 sampai dengan sekarang. Melihat fenomena fertilitas di Cina ini, kami rasa perlu untuk mengulik lebih dalam bagaimana transisi fertilitas yang terjadi di Cina. Apakah memang terdapat kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk mengontrol fertilitas penduduknya yang membedakannya dengan negara lainnya? Sebagai jurnal acuan utama yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari Quan Bojiang dan kawan-kawan dalam penelitiannya tahun 2013 yang berjudul China Population Policy at Crossroads, Social Impacts and Prospects. Secara umum, Jiang membagi transisi fertilitas Cina ke dalam 3 fase, yaitu fase pertama, pengendalian penduduk tidak terlalu ketat, fase kedua, pengendalian penduduk ketat, dan fase ketiga, mempertahankan tingkat kelahiran yang rendah. Selain itu, melalui penelitian Wen Jisun, James Gordon, dan Alan Facey tahun 2016, diketahui bahwa preferensi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Menurut Yi Zheng dan Teresa Hesketh tahun 2016, yang menyatakan kebijakan institusional dengan two-child policy dapat menjawab kelangkaan tenaga kerja dan penuaan usia penduduk. Selanjutnya, Jian Meng Liu dan kawan-kawan tahun 2019 mendapatkan bahwa setelah kebijakan two-child policy terjadi kenaikan angka kelahiran di Cina. Lalu, Suang Chen 2020 menemukan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan tergantung dari jumlah anak. Dan temuan Jebian tahun 96 mengatakan bahwa pilihan kuantitas dan kualitas anak berpengaruh pada investasi orang tua terhadap anak.
Dalam analisis fertilitas ini, kami menggunakan 3 pendekatan teori, yaitu yang pertama, pendekatan institusional politik. Sebagai satu dari 5 negara komunis yang tersisa di dunia, Partai Komunis Tiongkok memegang kuasa penuh atas kebijakan fertilitas yang dikeluarkan pemerintah Cina yang berperan penting terhadap dinamika fertilitas dalam beberapa dekade terakhir. McNichol menyatakan bahwa institusional dapat memengaruhi keputusan fertilitas individu dan juga menciptakan suatu insentif maupun tekanan agar masyarakat mau menaati peraturan yang ditetapkan. Kerangka argumen McNichol menjelaskan bahwa penurunan fertilitas ditentukan oleh 2 hal, yaitu keputusan atau kebijakan yang tersegmentasi dan karakteristik serta perubahan institusi yang dinamis yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Yang kedua adalah pendekatan gender di institusi. Peter McDonald menjelaskan bahwa perbedaan peran gender inequality pada negara dengan fertilitas yang sangat rendah terdapat di institusi yang berorientasi pada keluarga dan institusi yang berorientasi pada individu. McDonald menggambarkan perubahan kesetaraan gender pada institusi yang berorientasi individu dapat lebih cepat terjadi dibandingkan institusi yang berorientasi keluarga. Perbedaan ini terlihat dari garis institusi berorientasi individu lebih curam dibandingkan dengan yang keluarga. Di China sendiri, selain One Child Policy, diberlakukan juga 1.5 Child Policy pada masyarakat pedesaan yang memiliki anak pertama perempuan dan kemudian diizinkan memiliki anak lagi. Hal ini dikarenakan penduduk Cina, khususnya di pedesaan, cenderung lebih memilih anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Yang ketiga adalah teori trade-off antara kuantitas dan kualitas anak yang dikemukakan oleh Gary Becker dan Greg Lewis pada tahun 1973. Mereka menyatakan bahwa jika keluarga memiliki nilai yang sama untuk dibelanjakan pada anak, maka akan ada 2 kemungkinan, yaitu memiliki banyak anak tapi dengan porsi yang lebih sedikit untuk masing-masing anak, atau memiliki sedikit anak namun dengan porsi yang lebih banyak untuk setiap anak. Setelah bertahun-tahun implementasi One Child Policy disertai perkembangan sosial ekonomi, menyebabkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat di Cina. Bahkan, rendahnya fertility rate sudah dipandang bukan lagi sebagai hasil kebijakan pengendalian kelahiran oleh pemerintah, melainkan perubahan keinginan memiliki anak dan perilaku melahirkan masyarakat Cina yang cenderung menolak untuk menambah kuantitas anak. Selanjutnya adalah pembahasan atau analisis. Pada bagian ini kami akan membahas terkait transisi fertilitas di negara Cina yang dikaitkan dengan teori fertilitas. Negara Cina mengalami 3 tahap transisi fertilitas, di mana sebelum masuk masa transisi, Cina adalah negara yang pronatalis, sehingga tingkat fertilitasnya tinggi. Kemudian, di saat memasuki transisi tahap pertama, dengan pengendalian penduduk yang tidak terlalu ketat, TFR mulai mengalami penurunan yang tajam. Kemudian, pada saat memasuki transisi tahap kedua, dengan pengendalian penduduk yang ketat, TFR menurun dan sudah mencapai replacement level. Dan pada masa transisi tahap ketiga, di mana TFR sudah mulai rendah dan stabil, sehingga pemerintah Cina mempertahankan tingkat kelahiran yang rendah. Transisi fertilitas di Cina. Pada fase pertama, adanya peran institusi dalam pengendalian fertilitas, didasarkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pengendaliannya harus diintegrasikan dengan perencanaan ekonomi. Maka, pada tahun 1973, Cina menggalakkan program keluarga berencana dengan slogan Later, Longer, Fewer, yang spesifik mengizinkan setiap pasangan memiliki maksimal 2 anak. Pada fase kedua, peran institusi semakin kuat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan adanya tujuan negara terkait peningkatan pendapatan per kapita dan pembatasan pertumbuhan penduduk, maka untuk mengendalikan permasalahan pertumbuhan penduduk dengan One Child Policy, pemerintah Cina memberikan insentif pada One Child Policy seperti menerima sertifikat 1 anak dan mendapatkan hak menerima penghargaan dari pemerintah,
termasuk uang tunai, akses lebih mudah ke fasilitas kesehatan, dan lebih banyak kesempatan pendidikan untuk anak, subsidi perawatan medis, perumahan yang lebih baik, dan tambahan makanan. Selain itu, pada fase kedua ini juga ada isu kesetaraan gender terkait implikasi dari penentangan One Child Policy di daerah pedesaan. Penentangan One Child Policy disebabkan karena penduduk di pedesaan cenderung memilih keluarga dengan jumlah yang lebih banyak, karena tidak memiliki tabungan atau pensiun di masa tua. Sehingga di masa tua mereka harus bergantung pada anak-anak mereka. Adanya penentangan One Child Policy sehingga pemerintah Cina memberikan kebijakan, yaitu yang pertama, kebijakan satu anak di perkotaan, kedua, kebijakan 1,5 anak di pedesaan, di mana pasangan di pedesaan diperbolehkan memiliki anak lagi jika anak pertamanya adalah perempuan. Hal ini dikarenakan budaya Cina lebih memilih anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kemudian pada fase ketiga, di mana pada fase ini terdapat trade-off antara kuantitas dan kualitas anak. Hal ini merupakan implikasi dari keberhasilan One Child Policy, yaitu menstabilkan fertilitas yang rendah dan fokus pada kualitas anak. Berdasarkan literatur, kualitas anak yang tinggi tidak hanya menyebabkan peningkatan investasi orang tua dalam pendidikan anak, tetapi juga berkontribusi pada preferensi One Child Families. Selain itu, pada fase ini terdapat isu kesetaraan gender, di mana One Child Policy menyebabkan ketidakseimbangan pada seks rasio di Cina. Berdasarkan literatur, rasio bayi laki-laki dan perempuan yang baru lahir diperkirakan sebesar 115 dibanding 100 menjadi 121 dibanding 100 di masa depan, sehingga menyebabkan kekurangan wanita di masa depan. Hal ini dikarenakan budaya Cina yang lebih memilih anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kemudian, pada bulan Oktober 2015, terdapat peran institusi dalam merubah kebijakan dari 1 anak menjadi 2 anak. Adapun kebijakan 2 anak atau Two Child Policy merupakan solusi untuk mengatasi masalah aging population dan shortage in labor force yang ditakutkan dependensi rasio tinggi di masa depan. Hasil literatur menunjukkan bahwa dampak Two Child Policy yaitu meningkatkan fertilitas di Cina, serta shortage in labor force dan aging population yang cepat tidak akan terlihat dalam 2 dekade ke depan di negara Cina. Kesimpulan dari analisis transisi fertilitas di Cina. 1. Cina masih menduduki posisi pertama dalam jumlah penduduk dan merupakan salah satu negara yang mengalami transisi fertilitas secara cepat. 2. Kebijakan institusional di Cina dengan One Child Policy melalui berbagai bentuk insentif berhasil menurunkan fertilitas di Cina dan membentuk budaya baru dengan tingkat fertilitas rendah. 3. Dampak One Child Policy dalam jangka panjang antara lain meningkatnya penduduk usia tua, kekurangan penduduk usia produktif yaitu umur 15-64 tahun, dan seks rasio yang cukup tinggi mencapai 121. 4. Perubahan kebijakan One Child Policy menjadi Two Child Policy diharapkan mampu menjawab dampak kebijakan sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dari kami.